Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Ada film thriller Amerika terbaru nih, mengusung permainan game yang mempertaruhkan nyawa. Langsung aja kita mulai yuk. Choose or Die. Film dimulai dengan keributan antara ibu dan anak, sedangkan ayah mereka hanya bisa bersembunyi di balik ruangan. Ruangan tersebut berisi komputer dan peralatannya. Tiba-tiba komputer tersebut menampilkan game level 1. Lelaki tersebut minum botol yang kosong. Anehnya, game tersebut mengetahuinya. Kemudian game menawarkan untuk mengambil minuman baru atau abaikan. Dia pilih ambil. Tiba-tiba di meja terdapat 2 botol minuman. Game kembali menawarkan nyalakan lampu atau matikan. Pria ini menjadi senang karena sebuah game bisa melakukan apa yang dia mau. Terdengar suara berantem antara istri dan anaknya melalui kaset rekaman. Di layar terlihat sebuah pilihan lagi, lidah atau telinganya. Choose or die, pilih atau mati. Karena dia tidak memilih, game menghukumnya. Pria tersebut kemudian keluar dan menemukan istrinya telah memotong lidah anaknya. Level 1 komplit. Kembali lagi besok di jam yang sama. Level 2, daging Laura istrinya atau lengan Gabe anaknya yang akan dikorbankan. Dia memilih daging Laura. Esok harinya di jam yang sama di layar terlihat lagi pilihan pala Laura atau mata Gabe. Dia memilih mata Gabe. Level keempat merupakan pertanyaan yang terakhir, lanjut main atau buat salinan. Tentu saja dia memilih buat salinan. Dan dikopilah salinan tersebut dalam beberapa kaset. Di akhir tertulis, keluargamu aman untuk sekarang. Scene beralih 3 bulan setelahnya, terlihat seorang wanita mengendarai sepeda. Wanita ini bernama Kayla. Ia datang ke rumah temannya Ishak yang bekerja dalam penjualan dan perbaikan komputer. Singkat cerita, Kayla menemukan kaset game Cures. Dia tertarik dengan game itu karena menawarkan hadiah yang tinggi. Mereka menelpon nomor yang ada di sana. Terdengar suara pria bernama Robert England bicarakan peraturan permainan. Kayla membawa kaset itu bersamanya. Kayla hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sakit-sakitan. Ibunya memberitahu jika ada tikus di dalam dinding rumahnya. Kayla kemudian pergi ke sebuah kafe. Dia mendownload game itu di sana. Di sana hanya ada seorang pelayan wanita dan bosnya yang sedang tidur. Game dimulai, level 1. Game tersebut mengubah menu restoran menjadi kopi atau kue. Kayla memesan kopi. Dengan segera pelayan menuangkan kopinya. Menu kembali seperti semula. Game tersebut menuliskan apa yang dikatakan pelayan. Sekarang ia menawarkan istirahat atau tidak. Kayla mencoba menutup laptopnya. Di sana ia melihat sesosok anak kecil yang berkata, "Choose or die." Kayla kembali di depan laptop dan memilih ya. Pelayan wanita tadi membuang satu persatu gelas kaca di lantai. Kemudian ada tulisan lagi, pecahkan lagi atau bersihkan. Kayla memilih bersihkan. Sang pelayan mengambil serpihan kaca dan memasukkannya ke dalam mulut. Dilakukan secara berulang-ulang hingga mulutnya mengeluarkan darah. Kayla mencoba untuk menghentikannya, namun tiba-tiba sang bos terbangun. Kayla masih berusaha untuk mencegah perbuatan wanita tersebut, namun tidak bisa dihentikan. Wanita tersebut akhirnya tewas dan dianggap sebagai bunuh diri. Di laptop Kayla tertulis pemain layak, level 1 komplit. Kembali besok di jam yang sama. Kayla keluar dari kamar, menemui ibunya dan memberikan obat kepadanya. Tapi ibunya bilang dia hanya mau minum obat dari Lance, seorang pria yang mengurusi apartemen tempat Kayla tinggal. Obat yang dimaksud di sini ialah obat penenang atau narkoba ya. Kayla kemudian keluar rumah, bertemu dengan Lance. Mereka bertengkar. Lance menemukan surat pengusiran dirinya dari apartemen. Kayla kemudian pergi menemui Ishak, menceritakan apa yang terjadi kemarin. Ishak masih belum percaya sepenuhnya jika video game bisa melakukan itu semua. Tepat jam 2 malam, Kayla berada di tempat kerjanya. Tiba-tiba ibunya menelpon. Dia bilang tikus yang berada di dalam dinding sekarang telah keluar. Game tersebut membuat suasana kembali menegangkan. Di layar tertulis level 2 dan menampilkan seekor tikus raksasa dan ibunya yang sedang mengunci dirinya di dalam kamar. Video game tersebut terhubung dengan suara ibunya langsung yang berada di rumah. I'm going hide. No! Shut the fucking door!
tikus mulai menerobos pintu. Kayla menyuruh ibunya melompat dari jendela. Sekarang ia berada di rumah sakit dengan ibunya. Video game tersebut mendownload otomatis ke ponsel Kayla. Ibunya terbangun dan menanyakan anak lelakinya Ricky. Dia bilang Ricky ingin berenang. Sepertinya ini memori masa lalu ibunya ya. Kayla mendatangi apartemennya yang berantakan akibat ulah sang tikus. Lynch berada di sana. Meat. What are you worth? $10. Ia menggoda Kayla untuk dibayar menemaninya tidur. Lynch berkata jika ia punya uang $20 di dompetnya. Kayla kembali ke rumah Ishak. Ia berniat memainkan level 3 di sana. Dia meminta Ishak untuk menghapus video game tersebut karena Ishak jago akan hal itu. Mereka bersantai sedikit sambil mengisi perut. Tepat jam 2 malam saat game itu muncul, Ishak melihat kode-kode yang tidak bisa ia pecahkan. Level 3 dimulai. Game mengetahui Kayla bersama Ishak. Tiba-tiba ada dua pilihan, bantuan atau tanpa bantuan. Kayla yang tidak memilihnya mendapatkan hukuman sakit kepala. Game kemudian memunculkan dua pintu, merah atau biru. Mereka berdua memutuskan untuk masuk ke pintu, menyusuri lorong, dan Kayla melihat adiknya Ricky. Lantas ia mengikutinya, hingga sampailah mereka ke kolam renang yang dipenuhi asap. Ishak dan Kayla terpisah di sana. Ishak kemudian diserang dan pingsan. Kayla dihadapkan antara dua pilihan, menyelamatkan Ricky atau Ishak. Ia lebih memilih Ishak. Ricky terbangun dan menyerangnya. Dengan terpaksa, Kayla menutup hidung dan mulutnya Ricky agar ia berhenti bernafas. Tiba-tiba mereka berdua tersadar dan sudah berada di kamar Ishak. Level 3 komplit. Kayla menyadari jika adiknya Ricky sudah mati, makanya ia memilih Ishak. Ia bercerita ketika itu Ricky pergi berenang bersamanya. Sesaat dia menoleh, tidak menghiraukan Ricky. Saat ia berbalik, Ricky sudah mengambang. Kayla merasa sangat bersalah di sana. Ishak kemudian mempunyai ide untuk melacak nomor telepon yang tertera di kardus game. Idenya berhasil. Mereka mendapatkan sebuah alamat. Mereka menuju utara kota. Game mendeteksi jika mereka berdua berbuat curang. Sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka memasuki bangunan yang terkunci. Di sana mereka menemukan rekaman suara dari Robert England yang menjelaskan soal permainan Cures. Kabel itu tersambung dalam sebuah komputer yang sudah lama ditinggalkan. Ishak menyalakan kaset yang bertuliskan Cures Beta 1. Di sana terdapat video percobaan pertama, di mana ia sebagai penciptanya menjelaskan jika yang dikutuk kesakitan, maka yang mengutuk mendapat keuntungannya. Kemudian ia memanggil seorang pria untuk memainkannya. Pria berkacamata tadi sebagai pengutuknya, sedangkan pria yang direkaman sebagai yang dikutuk. Saat ia memotong tangannya dan berdarah, pria yang direkaman mulai menggigit tangannya sendiri hingga berdarah. Luka si pengutuk sembuh. Percobaan dia berhasil. Dia berkata, terkadang kutukan bisa menjadi sebuah karunia. Kayla menghadapi level 4. Jika berbuat curang maka akan mendapatkan hukuman. Ishak memutuskan kabel komputer, berusaha menghentikan permainan itu. Namun dia mendapat hukumannya. Pita kaset keluar dari mulutnya. Pilihannya untuk Kayla adalah maju dengan cepat atau mundur. Ishak merasa sangat kesakitan hingga akhirnya ia tewas. Level 4 komplit. Sekarang kalahkan bosnya. Game memberitahu alamat Kayla selanjutnya. Di tengah jalan Kayla mendapat telepon dari Lynch yang mengatakan jika sembuh dan pulang dari rumah sakit, mereka akan tinggal bersama. Singkat cerita, Kayla tiba di suatu rumah yang sangat besar. Ia masuk ke dalam ruang makan keluarga. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemain. Di sana terdapat si bos, Laura yang kehilangan daging pipinya, dan Gabe yang kehilangan lidah dan satu matanya. Si bos cerita jika ia membeli video game itu di lokasi penggusuran. Ia terpaksa melakukan salinan kaset untuk melindungi keluarganya. Di sini istrinya mencoba melawan sang suami. Kemudian ponsel Kayla berbunyi notifikasi jika permainan dimulai.
Level terakhir melawan sang bos. Choose or die. Kayla mendapatkan serangan di kepala, tapi si bos yang mendapatkan lukanya. Jadi sama seperti di video laki-laki kacamata tadi ya. Jika si pengutuk terluka, maka yang dikutuk yang merasakan sakitnya. Begitu juga sebaliknya. Anaknya menembak sang ayah yang membuat Kayla terlempar, sedangkan sang ibu berada di pihak Kayla. Mereka berdua berusaha untuk bunuh diri. Siapa yang duluan mati, maka ialah pemenangnya. Sang bos melukai tenggorokannya dengan pisau, sedangkan Kayla menenggelamkan dirinya. Air kemudian keluar dari mulut dan hidung si bos. Game dinyatakan selesai. Kayla hidup. Cure complete dan Kayla mendapatkan hadiahnya. Dia bisa memilih orang untuk dikutuk. Level 1, $20 untuk 1 jam. Bayar atau jangan bayar. Lynch masuk dalam jebakan. Kayla membuat ia mati dengan suntikannya sendiri. I've sacrificed. So Kayla kemudian kembali bersama ibunya. Di akhir film ia mendapat telepon dari seorang lelaki yang berkata, "Siapa selanjutnya?" Film pun berakhir. Bagaimana Sobat Movie? Filmnya termasuk bagus atau tidak menurut Sobat Movie? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.